Boleh, Pak. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka bimbingan, penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung mulai yang menyatukan kami di tempat ini. Kami bersyukur atas rahmat-Mu. Pada masa Prapaskah ini kami membangun diri kami untuk pertobatan. Dan kami semakin dekat dengan-Mu dengan doa, firman, dan segala pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Berkatilah pribadi lepas pribadi kami, agar kami menjadi pribadi yang setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita lanjutkan materi kita 2 minggu yang lalu ya. Jadi materi yang minggu kemarin kita opkan dulu. Kita masuk ke materi 2 minggu yang lalu yang masih belum kita selesaikan. Sakramen-sakramen umumnya 2. Saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih, sakramen-sakramen diadakan oleh Yesus Kristus sendiri. Hal itu sudah ternyata secara umum karena Yesus Kristus telah mendirikan gereja sebagai sakramen pertemuan darinya dengan umat manusia. Selain itu kita tahu bahwa Yesus sendiri sudah memakai ritus, bentuk pertemuan dengan orang sesamanya. Dan ritus itu adalah sesuai dengan ritus yang masih terdapat dalam sakramen-sakramen sekarang. Yesus memakai sebagai bentuk pertemuan dengan orang permandian, penumpangan tangan atas anak-anak, perjamuan yang bagi orang Yahudi umumnya merupakan suatu pertemuan religius. Yesus Kristus dalam keadaan yang mulia menurunkan rohnya kepada rasul-rasul dan memimpin mereka ke dalam segala kebenaran. Rasul-rasul memakai juga ritus untuk menyatakan pertemuan dengan Yesus Kristus. Mereka berlaku demikian dengan kekuatan Kristus. Bentuk pemberian sakramen di zaman sesudah rasul-rasul bukan selalu sama. Penumpangan tangan dalam sakramen penguatan diganti dengan pengurapan oleh krisma, misalnya. Tidak heran kalau gereja sebagai sakramen krisma diberi tugas untuk menentukan bentuk sakramen yang bukan selalu sama. Sebagai puncak pertemuan nampak dengan Yesus Kristus di dalam gereja disebut 7 sakramen yang berasal daripada Yesus Kristus sendiri. Seluruh alam semesta, segala unsur ciptaan-ciptaannya menuju Kristus. Tidak heran bahwa alam semesta ini dipakai oleh Yesus Kristus sebagai organ pertemuan dengan manusia. Aku percaya kepada pengampunan dosa. Sakramen yang pertama-tama ditujukan kepada pengampunan dosa yaitu permandian dan pengakuan, dan juga perminyakan suci. Sakramen-sakramen yang lain ditujukan kepada orang yang dosanya sudah diampuni. Namun karena manusia adalah tetap manusia yang berdosa, maka sakramen-sakramen itu juga tertuju kepada pengampunan dosa yang makin mendalam, penyesalan hati yang lebih mesra. Akan tetapi sakramen-sakramen itu terutama dimaksudkan supaya hubungan dengan Allah dalam hati kita akan bertumbuh. Manusia hendak turut mengambil bagian di dalam arus cita kasih yang ada di dalam seluruh umat gereja. Sakramen-sakramen dan hubungan dengan Allah umumnya terutama harus kita tinjau dari orang-orang yang lebih dewasa, yaitu dari orang yang dapat membalas pertemuan Yesus Kristus dengan sadar, dari orang yang dapat dibawa oleh Kristus kepada hubungan pribadi dengan Dia. Sebab itu sakramen yang diterima oleh seorang dewasa yang dalam keadaan tidak sadar tidak menerimanya dengan sah, kecuali ia lebih dahulu menyatakan kehendak untuk menerima sakramen itu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba ada orang tidak sadar dibaptis menjadi Kristen itu sebenarnya kalau dia tidak pernah mengatakan dirinya mau masuk menjadi pengikut Kristus, itu sebenarnya tidak sah. Jadi kalau ada seseorang itu dibaptis lalu dia itu tidak sadar, itu tidak sah. Jadi orang dibaptis itu dalam keadaan sadar. Kecuali kalau dia dalam sakratul maut atau dalam keadaan yang memang sudah
ya bergelut dengan maut, tetapi dia pernah mengatakan itu kepada orang terdekatnya, kepada istrinya, anak-anaknya, atau kepada orang tuanya, atau kepada sahabatnya yang didengar oleh beberapa orang, maka dia boleh dibaptis. Tetapi kalau dia tidak pernah menyatakan dirinya mau masuk menjadi pengikut Kristus atau mau masuk menjadi Kristen, ya, baik di gereja Katolik maupun di gereja Kristen yang lainnya, itu tidak boleh dia dibaptis. Dia dalam keadaan tidak sadar. Walaupun itu misalnya anaknya sendiri, ya, orang tuanya sendiri, istrinya sendiri, ataupun saudara-saudarinya sendiri. Itu tidak bisa. Jadi dia harus sadar. Nah, itu harus dipahamkan. Makanya menjadi pengikut Kristus itu dia harus sadar. Bukan gila atau tidak waras, atau karena dia sakit, ya. Tapi sebelum dia gila atau sebelum dia sakit, dia pernah menyatakan dirinya mau menjadi pengikut Kristus ketika dia dalam bahaya maut, ya. Nah, bisa dibaptis, ya. Terutama khusus di gereja Katolik, ya harus dibaptis oleh pastor atau imam. Kalau awam yang membaptis itu darurat. Kalau misalnya imam itu, ya, tidak ada di tempat, ya. Yang penting tahu formanya dan ada air baptisnya, atau tahu formanya, ya. Yang penting itu nanti ketika dia sadar, dia disampaikan. Jadi tidak boleh membaptis orang tidak dalam keadaan sadar. Nah, itu. Mengapa seperti itu? Karena hubungan intim dengan Allah, hubungan mesra dengan Allah itu terjadi antas pribadi-pribadi, antara pribadi Allah dan pribadi manusia. Kita bersekutu, koinonia itu tujuannya adalah kita mengulang janji baptis kita, mengulang kemesraan kita, kita bermesraan dengan Allah. Makanya hubungan intim dengan Allah itu terjadi ketika kita, ya, berdoa, beribadat, misa, kebaktian, ya, membaca firman, melayani, yaitu terjadi hubungan intim dengan Allah. Nah, makanya, ya, sakramen itu adalah hubungan mesra dengan Allah, tanda sadar bahwa kita telah dicintai Allah dan kita menjawab cinta Allah. Jadi seseorang yang meninggalkan cinta Allah, dia berarti berdosa karena dia tidak setia. Ketidaksetiaan itulah kedosaan. Sama seperti setan itu menentang Allah, tidak setia dengan Allah, dia berdosa. Sama dengan Adam dan Hawa, dia, ya, tidak setia dengan janji kepada Allah, maka dia berdosa. Sama seperti kita dalam keadaan sadar, ya, meninggalkan Allah, kita berdosa, ya. Makanya jelas di situ dalam masa Prapaskah ini kita harus bertobat. Di gereja Katolik, retret agung ini, ya, masa Prapaskah ini dijadikan masa retret. Re itu kembali, tret itu perjalanan hidup kita. Apakah kita mencintai Allah atau meninggalkan Allah? Ya. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Jadi kalau kita tidak mencintai, ya, sesama manusia kita, ya, maka dalam doa Tuhan jadikanlah aku pembawa damai itu kan jelas. Dalam ada bakti itu bisa kita hafalkan, ya, doa 156 itu. Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami hidup lagi untuk selama-lamanya. Amin. Nah, di situ kita pahamkan bahwa, ya, kalau mau menjadi murid Kristus itu harus membawa cinta kasih, harus membawa perdamaian, harus membawa yang namanya
ya kerukunan, harus membawa yang namanya kepastian, harus membawa kebenaran, harus membawa harapan, harus ya menjadi sumber kegembiraan, sukacita, harus ya membawa terang. Jadi kalau tidak membawa itu berarti kita tidak ingin menjadi ya murid Yesus Kristus, agen cinta kasih, agen damai, sejahtera. Ya, karena Raja Damai itu adalah Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah, anak-anak damai. Maka kalau kita tidak melakukan itu berarti kita masih dalam hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, hidup dalam kuasa iblis, kuasa setan. Makanya ya, kita harus dibebaskan dari kuasa iblis, kuasa setan itu, kuasa kegelapan, kuasa dunia, kuasa hawa nafsu. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa retret agung ini marilah kita introspeksi diri dengan retret, rekoleksi, meditasi, kontemplasi, permenungan-permenungan. Mengapa kita sampai di tempat ini? Jangan kita ya sampai di tempat ini justru malah menyendiri, malah ya kita meratapi, ya malah kita bersedih. Itu adalah bukan anak-anak terang. Jadi anak-anak terang itu melakukan segala sesuatu itu dalam ya cahaya, dalam nampak. Perbuatan baik itu harus nampak. Kalau orang yang melakukan perbuatan jahat itu kan tidak nampak, sembunyi-sembunyi. Maka mari kita membangun itu. Nah, itu suatu stressing point untuk kita. Mengapa kita ikut bimbingan rohani ya? Pada kesempatan ini jangan kita gayap-gayap atau kita hanya datang di sini ya. Hati kita tidak tertuju kepada Allah. Mandang sana, mandang sini ya. Jangankan doa, baca kitab suci ya. Alkitab banyak di gereja itu tidak dibaca. Yang dilakukan adalah ya hanya mendengarkan hal-hal yang kurang baik. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada mereka yang tidak dapat memakai akal budi dan kehendaknya, anak-anak bayi, orang-orang yang tak waras otaknya, orang yang tidak sadar, maka sakramen ini terjadi juga sah dan tidak dituntut pembebasan dari pihak orangnya sendiri. Jadi kalau itu ada keterwakilan ya. Jadi misalnya dia itu anak-anak bayi, kemudian dia itu tidak punya ya kemampuan akal budi yang cukup ya, agak mengong-mengong, difabel dan sebagainya, maka dia menerima sakramen dengan sah dengan yang namanya keterwakilan dari orang dewasa imannya ya. Jadi kalau misalnya dia itu sindrom Down ya, di dalam gereja Katolik pada usia dia cukup dewasa, kemudian ada orang dewasa yang membimbingnya, dia boleh menerima ya. Dia dibaptis lalu dia menerima sakramen Ekaristi. Ya, yang penting dia sadar dan dia diajarkan dengan baik bahwa menerima sakramen Ekaristi itu adalah menerima tubuh dan darah Kristus. Kristus sendirilah yang dia santap, sehingga dia harus ya dijaga, diupayakan, tidak ya. Misalnya ketika dia menerima sakramen Ekaristi, komuni kudus bagi yang Katolik, ya, dia tidak memuntahkannya. Karena apapun yang terjadi itu adalah tubuh dan darah Kristus yang harus disantap dan diterima. Nah itu. Misalnya dalam permandian bayi-bayi, akan tetapi seluruh umat gereja berdiri di belakangnya dengan iman, kata Santo Thomas. Pada anak-anak bayi yang dipermandikan, maka tak adanya pendirian hati pada bayi itu dipenuhi oleh iman dari seluruh umat gereja. Jadi pembaptisan bayi itu di gereja, khususnya gereja Katolik itu sah. Ya, dasarnya adalah kesaksian ya oleh imam dari seluruh umat gereja, ya. Jadi dipenuhi oleh imam dari seluruh umat gereja. Ya. Hal itu tetap harus kita ingat dalam segala sakramen, tidak pernah terlepas daripada iman dan dosa seluruh umat sakramental itu. Jadi penerimaan sakramen itu ya, itu adalah dari iman. Ya. Jadi dia tidak bisa terlepas
dari iman dan juga tidak bisa terlepas dari dosa. Artinya begini, seseorang yang dalam kehidupan berdosa, ya misalnya dia perkawinannya, mohon maaf nih, perkawinannya adat atau perkawinannya misalnya di gereja Katolik, perkawinannya bukan sakramental, dia tidak bisa menerima sakramen Ekaristi karena dia dalam keadaan dosa. Atau dia sudah menerima sakramen perkawinan tetapi dia memiliki istri kedua, ketiga yang perkawinannya menghambat dia dalam keadaan dosa. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, hambatan-hambatan itu akhirnya ya memutuskan hubungan cinta kasih dengan Allah. Maka dia harus menerima sakramen rekonsiliasi, sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat untuk ya menghapus dosa-dosanya. Jadi dosa itu dihapus. Ya. Yesus itu bukan hanya menebus dosa, tetapi menyelamatkan dan menghapus. Menebus, menyelamatkan dan menghapus. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketika sakramen baptis diterima, bapak-bapak itu dihapus dosanya. Ditebus, diselamatkan, dihapus dosanya. Ya. Bukan hanya ditebus saja, dibayar oleh Yesus, tetapi diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tetapi dosanya dihapus. Jadi keadaannya menjadi lahir kembali, seperti percakapan Nikodemus dengan Yesus pada bacaan hari Minggu. Ya. Jadi bagaimana orang yang sudah berumur dewasa harus lahir kembali? Ya. Ya, dengan pembaptisan, dengan karunia roh, karena kita adalah ya makhluk rohani yang berasal dari Allah. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu harus kita pahamkan dan dipahami. Kita telah berkata tentang sakramen kerinduan, yaitu kerinduan untuk menerima sakramen. Sering dikatakan kerinduan menerima sakramen sama hasilnya dengan penerimaan sakramen itu sendiri. Nah, ada yang disebut dengan komuni batin. Ada yang disebut dengan sakramen baptis, tapi orang itu dalam keadaan belum dibaptis, tetapi dia tetap rindu mau dibaptis. Itulah sakramen kerinduan. Nah, orang-orang seperti itu, ya imannya dilihat oleh Allah. Maka ada yang disebut dengan baptis kerinduan. Ya, ada yang disebut dengan baptis bayi, kemudian ada baptis normal. Ya, baptis normal itu baptis bayi, baptis dewasa, ya. Baptis normal. Ada yang disebut dengan baptis darah. Itu adalah orang-orang yang mengorbankan dirinya bagi iman kekristenan dan dia bersedia menyerahkan nyawanya. Ya, itu baptis darah. Ada yang disebut dengan baptis kerinduan, adalah orang-orang yang telah mengenal Kristus, tetapi karena tiada kesempatan dia bisa menerima sakramen baptis karena keterbatasan imam atau keterbatasan hamba Tuhan, dia mati dalam baptis kerinduan. Nah, jadi jelas di situ, ya. Nah, jadi yang paling mantap itu adalah baptis normal, ya kan? Baptis normal itu adalah baptis di mana kita ya sudah berusia, sudah cakap, dewasa. Nah, tetapi ada juga baptis normal, yaitu baptis bayi. Karena baptis bayi itu baptis normal juga, tetapi dia diwakilkan ya kepada wali-wali baptisnya untuk mempersiapkan dirinya menjadi orang dewasa. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, tadi sudah saya jelaskan baptis-baptis itu supaya dipahami. Karena banyak orang baptis kerinduan. Apa yang dimaksud dengan baptis kerinduan adalah orang yang sudah belajar atau katekumen, dalam gereja Katolik itu katekumen, tetapi dia tidak sempat menerima sakramen pembaptisan, tetapi dia sudah menerima Yesus Kristus di dalam hatinya. Nah, jadi jelas di situ. Hal itu hanya untuk sebagian benar, ya. Sudah pasti bukan berkata bagi pernikahan atau imamat. Nah, jadi kalau baptis kerinduan tidak bisa terjadi untuk sakramen pernikahan dan imamat. Mengapa? Karena sakramen pernikahan dan sakramen imamat itu adalah sakramen panggilan. Ya, lelaki dewasa yang masih single, ya, statusnya bisa bujangan atau ya duda, atau duda ya ditinggal meninggal istrinya, ya, bukan ditinggal cerai hidup oleh istrinya. Kemudian ya seorang perempuan dewasa yang masih single
maupun janda yang meninggal suaminya, ya, menerimakan sakramen perkawinan atau sakramen pernikahan. Dan juga seorang lelaki dewasa yang sudah dididik sekian tahun, kemudian sudah lulus, kemudian dia dengan rela menyerahkan dirinya untuk Yesus Kristus menjadi imam, ya, seorang lelaki dewasa, ya, dengan standar pendidikan, ya, rata-rata minimal S2 kalau imam Katolik itu, ya. Dan kemudian dia menyerahkan dirinya dan dilihat, ditinjau tidak ada halangan bagi dia menerima sakramen imamat. Dia bisa ditabiskan, baik menjadi tabisan diakon, tabisan tingkat pertama, kemudian tabisan kedua, tabisan, ya, imam. Kemudian kalau dia ditunjuk menjadi uskup oleh paus, maka dia tabisan tingkat ketiga, tabisan uskup. Nah, itu jenis-jenisnya ada. Nanti silakan, ya, bisa dilihat atau dibaca, atau dalam internet juga sudah dijelaskan banyak hal tentang itu. Nah, jadi untuk baptis kerinduan itu bisa, kemudian, ya, yang komuni batin itu bisa, tetapi kalau untuk sakramen pernikahan dan sakramen imamat tidak bisa. Itu dia harus hadir, menghadirkan dirinya. Jadi misalnya orang mau menerima sakramen perkawinan pakai Zoom, pakai daring, tidak bisa. Ya, dia harus berjumpa, ya kan? Mata ketemu dengan mata. Karena sakramen perkawinan itu menyatukan, ya, laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Ikatannya sangat kuat. Jadi tidak ada yang bisa menggoyahkan ikatan itu. Maka di dalam gereja Katolik itu tidak ada yang disebut dengan perceraian. Yang ada hanya anulasi, pembatalan perkawinan karena cacat kesepakatan nikah. Itu harus paham, ya. Cacat kesepakatan nikah. Misalnya, ya, dia seorang mempelai itu harus membayar hutang, atau ancaman pembunuhan untuk orang tuanya kalau dia tidak menikah dengan pasangannya. Nah, itu, ya. Atau cacat kesepakatan nikah yang lainnya, itu ada tribunal yang menyelesaikannya. Jadi di dalam gereja Katolik tidak ada perceraian, ya. Hanya dipisahkan oleh maut sesuai dengan perjanjian baru yang disampaikan oleh Yesus. Ya, ketika ada percakapan itu, ya, tentang masalah perceraian, kamu sesat. Musa memberikan surat cerai kepadamu karena ketegaran tengkukmu, ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya kan? Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya menjadi satu daging, ya kan? Makanya tidak ada perceraian. Jadi kalau ada gereja yang lalu mengaminkan perceraian itu, berarti dia sudah menentang ajaran Kristus dalam perjanjian baru. Perjanjian baru, ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jangan buat dogma baru-baru lagi. Ya, tidak tahulah, ada dogma mungkin denominasi ada lain, ya silakanlah. Tetapi jelas di situ, kalau kita menentang kitab suci, menentang perjanjian baru, ya, perjanjian lama ini kan sudah sempurna, tapi disempurnakan dengan perjanjian baru. Contohnya, misalnya ada yang bertanya, ya kan, mengapa imam Katolik atau pastor Katolik tidak kawin? Baca Injil Matius, itu jelas, ya. Ada yang dipilih Allah untuk tidak kawin karena untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itulah makanya dasar jelas, dasar biblis, dasar kitab suci. Jadi jangan bertanya lagi, apakah imam Katolik itu kawin? Ya, dia bisa kawin tapi tidak kawin. Dia tidak cacat tetapi dia tidak kawin. Dia hidup selibat. Karena dalam Injil Matius itu jelas. Ya, baca, ya. Nah, begitu juga para suster, para bruder. Dia mengabdikan diri, ya, kepada Allah. Ada yang tidak bisa kawin karena dia cacat. Ada yang tidak kawin karena keinginannya sendiri. Ada yang tidak kawin karena kerajaan Allah. Jangan lagi ditentangkan. Oh, perjanjian lama itu kan sampaikan, ya kan, bahwa laki-laki dan perempuan harus bersatu. Perjanjian lama itu, ya kan, yang dipakai kan perjanjian baru.
Sekarang kalau kita perjanjian lama, berarti kita tak bisa menjadi pengikut Kristus dong. Mengapa? Perjanjian lama untuk orang Israel, perjanjian baru untuk orang Kristen, titik. Nah begitu. Jadi kalau ada yang lalu ngikut perjanjian lama, itu aneh. Misalnya orang Kristen perpuluhan, itu orang Yahudi perpuluhan. Makanya waktu jelas di situ ada doa yang salah. Doa orang Yahudi yang salah tuh. Tuhan, aku bersyukur aku tidak menjadi perampok, tidak menjadi penyamun, tidak menjadi penjina, dan aku tidak seperti pemungut cukai ini. Sedangkan pemungut cukai duduk jauh-jauh, menengadah pun tidak berani dia memukul dirinya. Kasihanilah aku ya Tuhan, karena aku orang berdosa. Mana yang berkenan di hadapan Allah? Yang berkenan di hadapan Allah adalah si pemungut cukai itu doanya. Dia bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan neko-neko lah kalau hidup itu. Perjanjian lama itu terdiri atas 46 kitab, walaupun denominasi lain atau gereja Protestan menganggap hanya 39. Karena ingat, gereja Katolik itu mengikuti standar Septuaginta itu. Ada umat Yahudi yang tinggal di perantauan, lalu makanya kitab suci itu bahasa aslinya ada 3, bahasa Aramik, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Nah makanya bagi orang Kristen itu kan ngikut perjanjian baru. Kalau kita perjanjian lama, ya orang Yahudi lah kita. Karena apa? Perjanjian baru itu baik orang yang disunat maupun tidak disunat, baik orang Yahudi dan non-Yahudi itu menjadi pengikut Kristus karena Kristus. Jadi kita sebagai orang yang bukan Yahudi ini bersyukur ada perjanjian baru, maka kita disebut pengikut jalan Tuhan awalnya. Lalu lama-lama di kota Antioquia disebut orang Kristen karena pengikut Kristus. Nah, jadilah dia disebut dengan beriman Kristiani. Beriman Kristen. Nah, berkembang, tiba-tiba ada yang memisahkan diri dari kolegium, mulai dari tahun 400-an terus sampai tahun 1053 tepatnya, kalau salah. Kemudian ada 1500-an terjadi perpisahan-perpisahan, yaitu hak orang yang melaksanakan perpisahan itu. Nanti di akhirat diadili kok. Karena apa? Yesus Kristus itu kan adalah pendiri gereja. Jadi bukan Santo Paulus atau Rasul Paulus yang mendirikan gereja. Ini hal-hal kayak gini nih harus kita sebagai orang Kristen tuh jelas. Yang mendirikan gereja itu adalah Kristus. Baca perjanjian baru Injil itu. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Siapa yang mendirikan gereja? Yesus Kristus. Bukan bapak saya, bukan bapak-bapak, bukan moyang kita. Yang mendirikan gereja itu Yesus Kristus. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan kuasa maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itulah gereja yang didirikan atas dasar para rasul. Dengan Petrus sebagai pimpinan para rasul. Nah, itulah kolegiumnya. Karena mereka 12 orang itu menjadi uskup, menjadi wakil Kristus. Apa itu uskup? Wakil Kristus di dunia. Tetapi kolegiumnya dipimpin oleh wakil Kristus sendiri, yaitu Petrus dan penerus-penerusnya. Nah, itulah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sedangkan denominasi lainnya itu urusan dogma masing-masing lah. Kalau dipertentangkan tidak akan nyambung, pasti akan terjadi pertikaian. Kalau kita mau jadi pengikut Kristus, kalau ada perselisihan, berarti kita bukanlah anak-anak terang. Siapa yang membawa perselisihan itu adalah anak-anak gelap, anti-Kristus. Jadi siapa yang mau terlepas dari Kristus, berartilah anak-anak gelap, bukan anak-anak terang. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Kalau masih ada yang tidak setuju, baca benar-benar lah perjanjian baru itu. Jadi perjanjian baru itu adalah kegenapan semua perjanjian lama. Mengapa sepertinya singkat perjanjian baru? Perjanjian baru tidak singkat. Perjanjian baru itu atas perjanjian lama. Disusunlah di situ perjalanannya. Maka jelaslah bagi kita, ajaran-ajaran itu
bukanlah ajaran yang baru, tetapi dibaharui oleh Yesus Kristus karena terjadi penyesatan. Maka dia sampaikan dengan orang Saduki, kamu sesat, ya. Nanti di kehidupan di kerajaan surga atau di surga itu atau di kehidupan nantinya tidak ada kawin mengawinkan. Kan ada debat diskusi antara Yesus dengan orang Saduki. Yesus katanya, ya, kalau menurut tradisi itu seorang perempuan ketika dia ditinggal mati oleh suaminya untuk meneruskan keturunan itu adiknya harus mengawini kan? Iya. Lalu ada 7 orang nih, ya kan? Jadi si perempuan ini kawin dengan 7 orang adik-beradik. Jadi dia kawin mati, ya kan? Lalu akhirnya nanti bagaimana kehidupan di sana? Apa kata Yesus? Kamu sesat. Di kerajaan surga, kerajaan Allah, ya, di kehidupan bersama Allah itu tidak ada kawin mengawinkan. Hanya di dunia ini manusia dikawin dan mengawinkan. Jelas ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih? Jawabannya ada semua di kitab suci. Mengapa kita tidak baca? Kadang kita ini mengong, ngelantur sana, ngelantur sini. Jawabannya jelas, sudah ada di perjanjian baru. Singkat, jelas, tepat, dan padat, Yesus katakan. Jadi kalau ada surga kawin mengawin, itu bukanlah ajaran Kristen. Ya, ajaran Kristen itu surganya jelas. Sampai dibilang, kamu sesat. Kalau misalnya masih berpikir seperti itu. Tapi Pak, bagaimana nih nanti ketika kita ketemu dengan istri kita? Ya, itu hanyalah sebagai, ya, bahagianya di dunia. Tetapi ingat, mengapa Yesus menciptakan keluarga-keluarga, ada sakramen perkawinan di dunia ini? Karena sakramen perkawinan ini diciptakan karena pada mulanya, ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ingat, perempuan itu diciptakan dari mana? Dari tulang rusuk si laki-laki itu. Ingat, Adam itu, ya, bukan nama manusia, ya. Adam itu adalah, ya, manusia menurut bahasa Ibrani. Ingat tuh, ya. Manusia ini tinggal di Taman Eden, ya. Lalu namanya menjadi Adam karena dianggap manusia pertama itu. Jadi Adam itu sendiri artinya manusia. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, supaya semakin mengerti lah, ya. Jadi hal-hal semacam itu.